Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang di hadapan Engkau. Inilah kami, setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir di tempat ini, memuji, menyembah, beribadah kepada Tuhan. Bila pujian yang sudah kami naikkan hanya Tuhan yang disukakan. Dan tibalah saatnya juga kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, bentuklah hati kami sehingga kami punya motivasi, sikap yang baik, yang hormat kepada Tuhan. Bukan saja waktu kami beribadat, tetapi juga di dalam melayani Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengar firman-Mu. Yang menyampaikan, yang mendengarkan sungguh mendapat berkat daripada Tuhan. Berikan kami hikmat, kekuatan, pertolongan. Mampukan kami menghidupkan firman Tuhan itu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Shalom, puji Tuhan ya, mimbar baru ya, meja perjamuan kudus yang baru, puji Tuhan, ini yang perdana. Nah, hari ini tema kita adalah to be a servant, menjadi seorang pelayan. Firman Tuhannya diambil dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 8 dan ayat yang ke-16. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian. Kejadian 18 ayat 1 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujud ia sampai ke tanah. Ayat ketiga, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya Tuan segar kembali. Kemudian bolehlah Tuan meneruskan perjalanannya, sebab Tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah, ambillah 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham pada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian diambillah dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Ayat 16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita, ya bukan saja membaca tapi merenungkan, bahkan melakukannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, zaman saya pemuda, jadi saya sempat ke gereja sekolah minggu beberapa tahun, setelah itu hilang, lalu saya balik ke pemuda gitu ya. Nah, pada zaman saya pemuda ada lagu yang sering kami nyanyikan dan itu berkesan bagi saya, mewarnai perjalanan kehidupan dan juga pelayanan saya. Itu adalah bukan sembarang pekerja atau pekerja Kristus yang mulia ya. Slide-nya bisa ditampilkan. Nah, ini bisa putarkan lagunya ya. Ada videonya. Nah, di sini dikatakan telah lama ku cari-cari ya langkah hidup yang lebih pasti. Hidup baru, kemenangan setiap hari. Lalu apa? Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, menjadi saksinya. Ya, coba videonya nanti ditampilkan. Nah, silakan. Suaranya belum ada. Atau saya nyanyiin ya? Masa kalau saya nyanyiin nanti pada bubar gitu. Ya, saya nyanyiin aja ya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti. Kita nyanyi sama-sama. Hidup baru
kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, Yesusku luar biasa. Dia raja sana raja, memanggilku menuai ladangnya. Anugerah semata, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa, ku jadi pekerja Kristus yang mulia. Ini yang original, nggak ada lalala, nggak ada yayanya ya. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan lagu ini sesuatu yang luar biasa, bahwa menjadi to be a servant atau menjadi seorang pelayan di sini dikatakan kita ini pekerja Kristus yang mulia loh, karena kita punya Allah yang mulia. Nah dari nas firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, kita juga bisa melihat bahwa di dalam ayat pertama ya, di sana dikatakan kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Bagaimana sikap Abraham ya terhadap kehadiran daripada Tuhan? Apa yang dilakukan oleh Abraham? Yang pertama, bahwa Abraham itu memiliki sikap hati yang hormat kepada Tuhan. Ayat 2 mengatakan demikian. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama, ada banyak orang yang menganggap bahwa 3 pribadi ini adalah perwujudan daripada Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tapi yang kedua, ada juga yang menganggap ya bahwa 3 pribadi ini salah satunya adalah Allah, dan kedua yang lainnya itu adalah malaikat Tuhan. Mengapa? Ya yang pertama, karena di dalam ayat 13 dikatakan demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan, huruf besar semua ya, kepada Abraham. Tuhannya ini adalah nama Allah. Nama Allah itu adalah Yahweh, yaitu apa? Yehova. Lalu yang kedua, dikatakan orang-orang itu pergi dari situ dan berjalan ke Sodom, sedang Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Nah yang 2 orang ini ke Sodom belum diketahui dengan jelas. Tapi yang satu ini adalah apa? Nama Tuhan huruf besar, ini adalah pribadi daripada Tuhan, yaitu Yahweh, yaitu apa? Yehova. Lalu yang ketiga, Kejadian 19 ayat yang pertama. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Jadi ayat 22 ini dikonfirmasi dalam Kejadian 19 ayat yang pertama ini. Ternyata kedua pribadi yang lain itu adalah malaikat. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang satu adalah Tuhan dan 2 yang lainnya itu adalah malaikat Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa pada mulanya Abraham tidak mengetahui bahwa 3 pribadi tersebut adalah Tuhan dan kedua malaikat, dan dia baru ketahui masuk di dalam ayat 9 dan ayat 10. Karena orang itu menanyakan, di mana Sarah istrimu? Artinya pribadi orang itu dia tahu bahwa nama istri daripada Abraham itu bernama Sarah. Lalu kemudian di dalam ayat 10, orang itu berfirman dan memberikan janji bahwa tahun depan dia akan datang, dan pada waktu ia datang bahwa Sarah akan menggendong seorang anak laki-laki. Itu artinya dia menjanjikan bahwa Sarah akan mempunyai anak. Ada penafsir yang menganggap bahwa sebenarnya Abraham itu sudah tahu sejak awal akan kehadiran 3 pribadi ini, bahwa yang pertama adalah Allah dan yang 2 yang lain itu adalah malaikat ya, sejak awal. Argumentasinya dari mana? Itu ayat yang ke 2b dan di dalam ayat 3a. Ayat 2b mengatakan demikian. Abraham menyongsong mereka, lalu apa? Dia sujud. Ya biasanya kita merasa bahwa yang bersujud itu hanya kepada Allah saja. Dalam ayat 3a dikatakan, lalu apa? Abraham berkata, Tuhanku, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada masa itu seseorang bersujud bukan saja ditujukan kepada Allah, tapi juga bisa ditujukan kepada apa? Kepada orang atau pribadi
Yang penting yang mempunyai kedudukan di dalam satu negara, mungkin dia itu adalah raja, mungkin dia adalah pangeran, dan bahkan bersujud itu juga dilakukan kepada orang yang sederajat atau kepada manusia biasa. Contoh misalnya Abraham waktu istrinya meninggal, Sarah, ya, dia datang kepada orang Het, dia sujud di hadapan mereka, minta tolong untuk apa? Untuk memberikan gua Makpelah. Ya, dia beli supaya apa? Sarah istrinya itu bisa dikubur di sana. Ya, Abraham sujud kepada orang Het. Yang kedua, ya, istri-istri dan anak-anak Yakub. Karena Yakub ketemu Esau dari jauh kan, akhirnya apa? Di depan kan istrinya, anaknya, ternaknya, dia di belakang. Begitu sampai apa? Sujud di hadapan Esau. Saudara-saudara Yusuf, begitu sampai di Mesir, dia apa? Sujud sampai di mukanya sampai ke tanah kepada Yusuf. Lalu yang keempat, Mephiboset, anaknya Yonatan, itu juga sujud di hadapan Raja Daud. Artinya apa? Sujud ini bukan saja kepada Allah, ya, kepada raja, kepada pangeran, bahkan kepada orang yang sederajat. Intinya bahwa Abraham ini memiliki sikap hati yang hormat kepada Tuhan, memiliki sikap hati yang apa? Yang hormat kepada malaikat daripada Tuhan. Abraham memiliki apa? Sikap hati yang gentar, dia kagum, kasihnya mendalam kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang yang apa? Tidak takut lagi kepada Tuhan, tidak hormat lagi kepada Tuhan, tidak gentar lagi. Ya, lalu apa? Kagumnya itu mulai luntur, kasihnya itu mulai pudar terhadap Tuhan. Tema kita hari ini menjadi seorang pelayan, ya. Tapi hari ini banyak pelayan-pelayan yang datangnya telat-telat. Bukan di sini, di gereja yang lain. Ya, hamba Tuhan di gereja lain ngomongnya bukan di situ, tapi di tempat yang lain. Datangnya telat-telat, persiapannya seadanya. Kalau momennya besar, dia mau melayani Tuhan. Kalau momennya kecil, dia pikir-pikir dulu, ya, atau seadanya, atau ditolak, ogah-ogahan, ya, susah diberi masukan, ya, mulai apa, ingin memuaskan diri sendiri, ingin menonjolkan diri, ingin apa? Menjadi pusat center daripada pelayanan itu sendiri. Hari ini banyak yang terjadi demikian, mau pakai caranya sendiri. Tuhan bukan lagi prioritas yang utama loh. Nah, ini sering terjadi di berbagai tempat. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah kita bahwa objek pelayanan kita itu adalah Tuhan? Pelayanan kita harus fokus kepada Tuhan. Penyembahan kita hanya ditujukan kepada Tuhan. Itu yang mesti kita ketahui. Oleh karena Allah kita itu maha suci, maha kudus, maha mulia, maha besar. Sepanjang awal sampai terakhir kita nyanyikan, bukankah ini yang kita kita ucapkan dari mulut kita? Allah maha suci, Allah maha kudus, Allah maha besar, Allah maha mulia. Orang Israel itu, ya, kalau tulis Alkitab, begitu atau membaca Alkitab, begitu ketemu yang namanya Tuhan dalam huruf besar, dia ganti dengan Adonai. Dia tidak panggil apa Yahweh atau Yehova. Kenapa? Karena begitu sucinya, begitu kudusnya. Penulis Alkitab, waktu dia tulis nama Tuhan dengan huruf besar itu, kalau dia belum mandi, dia harus mandi. Bahkan waktu dia tuliskan nama Tuhan itu tidak memakai pena bulu yang baru dicelupkan. Kenapa? Waktu dia tulis takut melebar. Ini sikap hati mereka. Raja Inggris George II, ya, waktu dia mengikuti satu oratorio tentang Mesaya, masuk bagian chorus haleluya, dia berdiri loh. Dia tahu bahwa Tuhan itu raja di atas segala raja. Itu satu sikap yang benar. Ada orang mengatakan, katanya dia kakinya lemas jadi dia berdiri. Ya, terserahlah, ya, ada yang menilai begitu, ya, tapi toh dia mau berdiri. Dia raja, tapi dia mau berdiri karena ada raja yang lebih besar daripada dia. Sehingga pada waktu-waktu berikutnya sampai saat ini, pada waktu oratorium Mesaya itu bagian chorus haleluya, pada awal dinyanyikan semua orang berdiri. Raja Louis XIV, ya, dia ingin disamakan raja dengan Raja Louis yang agung, yang begitu luar biasa. Padahal dia sendiri sudah begitu luar biasa. Memerintah Prancis, ya, kejayaannya begitu luar biasa.
pekerjaannya luar biasa, jajahannya begitu luar biasa. Tapi suatu saat meninggal dunia, lalu ditaruh di satu katedral, ditemani oleh sebatang lilin yang dinyalakan. Lalu Jean Baptiste Massillon datang untuk melayani. Ya, dia matikan lilinnya itu dan dia berkata, hanya Tuhan yang maha besar. Tuhan kita lebih besar daripada raja-raja yang ada di dalam dunia ini. Smith Wigglesworth ya melayani di Inggris di satu gereja Pentakosta yang ada di sana. Mau tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Smith ini? Dalam kehidupan pelayanannya, 14 orang dibangkitkan. Waduh, kalau satu aja udah heboh ya. Pastor Andi ya di Manado sembuhin orang begitu luar biasa. Ini 14 orang dibangkitkan. Yang sakit kanker disembuhkan, yang lumpuh itu berjalan, yang tuli itu bisa mendengar, yang bisu itu berbicara. Di rumahnya itu banyak surat datang. Nggak zaman kayak sekarang nggak ada WA atau email dan lain sebagainya. Ini surat datang. Ya apa? Minta Pak Pendeta nanti pelayanan di negara ini, nanti melayani di negara itu. Ya datang di sini ada banyak yang sakit, di sana banyak yang sakit. Tolong gereja kami ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi dia nggak jumawa. Ya dia nggak jumawa. Ya oleh karena apa? Dia tidak jumawa. Ya karena pelayanannya ditujukan kepada Tuhan. Makanya waktu dia dapat surat itu dia pukul dadanya. Ya dia pukul. Mengapa orang-orang cari Smith? Mengapa orang-orang cari Smith bukan cari Tuhan? Nah itu adalah sikap pelayanan yang baik. Punya sikap yang hormat kepada Tuhan, segala pelayanan itu ditujukan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Yang kedua kita bisa melayani Tuhan oleh kenapa? Oleh karena belas kasihan daripada Tuhan. Ayat 3 mengatakan demikian. Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Ini kata Tuanku di sini adalah Lords, yang arti menunjuk kepada Tuhan, Yahweh yang dalam huruf besar. Bisa juga my lords, ya ditujukan kepada apa? Orang-orang biasa dalam bentuk jamak atau my lord, ya kepada orang biasa dalam bentuk tunggal. Tapi kenyataannya dari firman Tuhan ini sudah kita baca satu perikop ini ditujukan kepada kepada Tuhan dalam huruf besar, kepada Yahweh, kepada Yehova. Nah, Abraham ini berkata kepada Tuhan, jika aku telah mendapat kasih Tuanku. Kata kasih ini artinya apa? Ya bisa apa? Angka 70, angka yang sempurna. Ya, kasih ini juga bisa artinya apa? Mata yang salah satu bagian daripada tubuh manusia untuk apa? Untuk melihat, untuk memandang. Kemudian apa? Untuk mengerti. Artinya Abraham mau ya di dalam pandangan Tuhan mendapatkan kasih, mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan. Kasih ini bisa berarti pemeliharaan daripada Tuhan, pemberian ilahi daripada Tuhan. Kalau kita mendapatkan kasih berarti kita dipelihara oleh Tuhan. Nah kata ini digunakan ya pada waktu Allah menampakkan diri di hadapan umatnya. Artinya apa? Berbicara muka dengan muka. Abraham memohon loh. Mohon belas kasihan daripada Tuhan dengan tujuan apa? Jangan lampaui hambamu ini. Jangan lewati. Jangan pergi. Jangan berlalu. Mengapa Abraham memohon demikian? Oleh karena apa? Karena ini adalah satu kehormatan loh. Pribadi yang penting, Tuhan itu atau malaikat Tuhan itu boleh hadir di tempat Abraham, hadir di dalam kemahnya. Nah Bapak Ibu sekalian, hidup kita ini, pelayanan kita sebenarnya itu ada belas kasihan daripada Tuhan. Coba kalau hari ini udah baca Alkitab, ya, yang gereja dorong untuk kita baca. Hari ini setiap saya khotbah kenapa dapat ayat-ayat yang berkaitan dengan firman Tuhan loh ya. Nah, di 2 Korintus pasal 4 ayat 1a. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan. Oleh kemurahan Allah. Banyak ayat firman Tuhan tentang sakit penyakit, tentang orang banyak, tentang pergumulan, tentang pelayanan, tentang satu bangsa. Itu belas kasihan daripada Tuhan. Waktu Petrus ketemu dengan Tuhan Yesus, peristiwa transfigurasi, dia berkata, jika engkau mau, biarlah aku dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Kalau Tuhan mau, bukan kita yang mau ya. Kalau Tuhan mau, seorang kusta datang kepada Yesus, kalau engkau mau,
engkau dapat mentahirkan aku. Zaman hakim-hakim juga demikian. Tuhan berbelas kasihan mendengarkan cerita bangsa Israel yang ditindas. Raja Yoahas ya juga berkata kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Kenapa Israel ditindas oleh Raja Aram? Pemazmur datang di hadapan Tuhan memohon belas kasihan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Lalu juga Yesus berbelas kasihan kepada orang banyak. Berkali-kali dalam firman Tuhan dia berkata, berbelas kasihan kepada orang banyak, berbelas kasihan kepada orang banyak, berbelas kasihan kepada orang banyak. Wah, waktu lihat seorang janda, waktu lihat orang Samaria, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan daripada Tuhan. Hidup kita ini adalah belas kasihan Tuhan. Kalau Tuhan mau, bukan karena Tuhan bisa, Tuhan pasti bisa. Ya, kalau Tuhan mau. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ya, hidup kita, keluarga kita, perjalanan hidup kita, pelayanan kita itu bisa terjadi karena belas kasihan daripada Tuhan. Pelayanan kita milik Tuhan. Kita ini adalah milik daripada Tuhan. Maka sudah seharusnya objek pelayanan kita ini adalah Tuhan. Kita bisa melayani bukan karena kebaikan kita, kepandaian kita, ya, kekuatan kita, kekayaan kita. Kalau itu yang menjadi alasan kita melayani itu, kita bisa menjadi sombong. Kita ingin menonjolkan diri. Kita mau jadi senter pusat daripada pelayanan. Itu kita bisa melayani itu karena apa? Belas kasihan daripada Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah menginsafkan kita. Tuhan sudah menobatkan kita. Tuhan sudah melahirkan baru kita. Tuhan menjadikan kita anak-anaknya. Tuhan sudah memberikan kesempatan. Tuhan sudah memberikan kebaikan-kebaikan. Tuhan sudah memberikan karunia-karunia. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Lalu kita dilibatkan di dalam melayani Tuhan. Lalu kita mendapatkan upah, mendapatkan pahala. Bahkan jauh sebelumnya, waktu kita mau percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah memberikan jaminan keselamatan hidup yang kekal kepada kita. Dia memberikan surga bagi kita. Itu bisa terjadi oleh karena apa? Belas kasihan daripada Tuhan. Jadi kita nggak bisa sombongkan diri. Kalau gereja ini butuh saya, nggak bisa. Ya, di dalam Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan cuma butuh satu, butuh keledai. Nanti cari firman Tuhannya ya di Lukas. Jadi PR itu yang kedua. Yang ketiga, ya, Abraham bukan saja mempunyai sikap hati yang hormat kepada Tuhan atau malaikat Tuhan, tapi dia mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan, dan Tuhan berkenan untuk hadir di kemah Abraham. Nah, tujuannya untuk apa? Ya, Tuhan itu datang, malaikat Tuhan itu datang. Nah, ingat nih, Tuhan datang kan dalam zaman teofani. Ada yang mengatakan itu adalah pribadi Yesus yang hadir. Ya, kalau mau didebatkan itu panjang sekali ya. Katanya kalau melihat Tuhan, wah kita langsung mati semua. Betul ya. Tapi ini mungkin Kristusnya. Jadi kita enggak permasalahan ini. Ya, tujuannya untuk apa ya? Tujuannya mohon belas kasihan agar apa? Tinggal sejenak dan Abraham bisa melayani Tuhan. Nah, ada banyak ayat di sini, ayat 4. Biarlah diambil air sedikit untuk apa? Untuk basuh kakinya loh. Ya, lalu apa? Duduk beristirahat di bawah pohon. Jadi udah basuh kakinya, istirahat dulu. Ya, lalu di ayat 5, biarlah ku ambil sepotong roti. Supaya apa? Ya, nanti dimakan. Lalu Pak, tubuhnya menjadi segar kembali, kemudian boleh meneruskan perjalanannya. Nah, itu yang diminta oleh Abraham, ya, yang sudah datang ke tempatnya itu. Lalu apa dijawab oleh mereka? Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Artinya Pak, Tuhan berkenan. Wah, ini dengar kata itu satu kebahagiaan luar biasa. Tuhan berkenan. Kita juga harusnya datang kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan luar biasa. Bukan berkenan di hadapan manusia, tapi berkenan di hadapan Tuhan. Ayat 6. Lalu Abraham segera pergi mendapatkan Sarah serta berkata, ya, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Ya, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Jadi nggak ngomong doang, mohon belas kasihan supaya hadir, tetap tinggal, jangan lewati, jangan lampaui, ya. Nggak, ada tindakan nyata yang dilakukan. Ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Lalu di dalam ayat 7, lalu beralih Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikan kepada seorang bujang. Lalu orang itu segera mengolahnya. Ya, bahkan di dalam ayat 8,
Kemudian diambil dadi. Dadi ini adalah susu fermentasi yang kental, yang pekat ya, model kayak keju yang cair gitu ya. Dan ambil susu murni serta anak lembu yang sudah diolahnya itu ya, dihidangkan depan orang itu ya, untuk Untuk mereka makan. Dan ayat ke-16. Lalu Abraham itu mengantar mereka, melepas mereka. Jadi Abraham itu mau repot-repot loh, ya mau buang waktu, sehingga nggak bisa kata kepada Tuhan kita buang waktu, memberikan waktunya, tenaganya, materinya itu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga bisa melayani Tuhan dalam berbagai aspek ya. Herman Bayer mengatakan demikian, ada 5 bidang kita juga bisa melayani Tuhan. Yang pertama itu melayani meja-meja, ya artinya memberi makan gitu ya. Misalnya contoh seorang pelayan yang melayani tuannya, mesti seperti Marta menyediakan makanan buat Tuhan Yesus yang hadir di dalam rumahnya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua memberikan pertolongan. Pada waktu Yesus masuk Yeriko ada wanita-wanita yang melayani Tuhan Yesus. Yang ketiga bisa pelayanan kepada masyarakat. Misalnya kita ini yang sudah percaya kepada Tuhan, kita punya karunia minimal 1. Ya kita nggak punya semuanya. Kita pakai karunia kita ini untuk melayani. Contoh tadi satu kesaksian. Ya ke Pondok Domba di Pelumpang, yang jadi dokter melayani, jadi dokter, ya. Lalu yang punya uang persembahan untuk mendukung segala peralatan kepada anak-anak yang ada di sana. Apapun talenta kita, yang punya karunia untuk menyampaikan firman Tuhan, sampaikan firman Tuhan. Lalu yang keempat, mengumpulkan uang untuk orang-orang yang berkekurangan. Contoh misalnya nih, ya pengumpulan dana bagi anggota jemaat yang ada di Yerusalem. Mereka hidup susah gitu ya, percaya kepada Tuhan, ditindas oleh orang Yahudi yang lain. Maka jemaat-jemaat yang lain kumpulkan uang, kirim ke Yerusalem. Atau melakukan jabatan diaken. Nah sebentar nanti ada 3 orang nih, ya akan menyampaikan kerinduannya untuk membangun gereja Tuhan di tempat ini. Bisa jadi pengurus, yang di komisi dan lain sebagainya. Ini bidang 5 pelayanan yang bisa kita lakukan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Abraham tidak sekedar melayani, tapi dia mau repot-repot melayani, bahkan melayani dengan memberikan yang baik, memberikan lebih, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. 3 sukat tepung yang terbaik, anak lembu yang yang empuk dan baik dagingnya. Bagaimana dengan kita? Mau tidak kita repot-repot ya, dan tetap memberikan yang baik, yang lebih baik, yang terbaik. Bapak Ibu Saudara sekalian, pelayanan itu kalau memang harus repot-repot, tetap kita harus lakukan, dan tetap kita memberikan yang baik, yang lebih baik, yang terbaik. Saya ingat dulu tuh pelayanan ya. Begitu di pemuda kenal Tuhan, ikut berbagai pelayanan dulu itu. Kalau pelayanan besuk ya, nggak naik mobil, jalan kaki dari satu rumah yang terdekat terus ke rumah yang lain, terus ya sampai yang terjauh. Paling banter tuh pulangnya naik becak. Ya, kebanyakan juga udah jalan kaki sampai yang terakhir, ya terus pulangnya jalan kaki. Repot loh, buang waktu banyak. Dulu kalau mau survei ya, buat refreshing, buat retreat, itu ngeteng naik M10 sampai kota. Dari kota itu naik PPD 700 sampai Cililitan. Dari Cililitan itu naik lagi ya, kemana? Ke Bogor. Ya, naik kol sampai di Bogor. Dari Bogor kalau mau ke Sukabumi naik bus sampai di sana. Sampai di Sukabumi kita ngeteng ya, pakai ojol dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau tujuan kita dari Bogor kita mau ke ke Puncak ya, kita naik kol sampai di Puncak sana, kita pakai ojol satu tempat ke tempat yang lain. Pulang ke Jakarta udah malam. Waduh, repot banget. Tapi sukacita yang Tuhan berikan dalam melayani Tuhan. Kalau mau persekutuan dengan hamba Tuhan nih, paling banter minjem mobil box. Kalau hamba Tuhannya bisa setir, dia duduk di tempat setir aman di situ. Kalau dia nggak bisa, ya jemaat yang bisa jadi supirnya. Lah dia mah duduk di samping supir lah. Lah kita di mana anak mudanya? Di belakang mobil box. Tengah hari loh, tengah hari bolong, keringatan bercucuran. Mobil boxnya itu diikat pakai tali. Nanti kira-kira nggak ada polisi diulur. Ya, begitu yang di belakang ketok-ketok ditutup lagi. Ya, sampailah ke dadap kita makan seafood. Nah, itu tuh, ya, pergi keringatan, pulang ke keringatan. Tapi nggak ada keluhan loh, sukacita begitu luar biasa. Ya,
Dulu pelayanan rangkap-rangkap biasa. Jadi pengurus umum, rangkap pengurus pemuda. Saya nggak cerita yang lain, saya cerita diri saya sendiri. Nanti saya salah kalau ceritakan orang lain. Nggak bisa nyanyi jadi ketua vokal grup pemuda loh. Vokal grup kasih dulu namanya. Ada singkatannya tuh ya. Ini rangkap-rangkap tuh. Ya, lalu apa? Udah ikut vokal grup pemuda, suaranya nggak jelas, suara 5 gitu. Di umum, karena kita ini pengajar umum, ikut padus umum setiap hari Rabu nyanyi di situ. Saya paling menderita itu menyanyi itu ya, karena kita mau jadi contoh aja kita nyanyi lah. Dulu kan nggak ada audisi gitu supaya ini nih udahlah kamu pelayan tempat yang lain, enggak, semua juga dikumpulkan. Nanti ada retreat pemuda remaja, jadi ketuanya itu, jadi ketua retreat pemuda remaja. Mau pakai kaos duit nggak ada, beli kaos ke toko kaos, udah dapat ke tempat sablon satu-satu. Di sini mah enak, ada kok Akom nih tolong kerjain ini. Lalu dulu kagak. Yang gambarnya juga jemaat. Kebetulan dia kerja di sablon kan, bikin gambar. Dia yang gambar gitu. Jadi ngirit-ngirit supaya dapat kaos. Nanti ada Natal kita jadi bagian daripada panitia. Rangkap-rangkap loh. Tapi sukacita. Lalu juga kalau ada orang sakit dia kolab dulu di Singkawang. Ada seorang bapak bunuh diri minum obat tidur 1 flash begini. Panggil rumah sakit supaya mobil ambulan datang, nggak datang sampai malam. Ya, akhirnya kita datang bawa mahasiswa praktek, bawa koster gereja, gotong masukin ke mobil, bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, saya bilang sama suster, tolong dipompa nih. Karena saya punya pengalaman, ada keluarga kami bunuh diri ya. Tindakan pertama yang dilakukan di Geling ada pompa supaya cairan itu keluar dari tubuhnya. Lah, nggak ada dokter. Lalu pas susternya juga ngeberani lakukan. Wah, terlambat dalam hati saya, pasti terlambat gitu ya. Besoknya datang dokternya dipompa, cairannya sudah sudah warna hitam. Sorenya meninggal dunia. Begitu meninggal dunia dibawa ke rumahnya, kita juga yang bawa gitu. Sampai di rumahnya ya. Lalu waktu ibadah mau masukin ke peti, kita juga yang gotong masukin. Lalu ditutup, kita juga yang tutup. Nanti di tempat kubur kita juga yang gotong masukkan ke sana. Waduh, begitu repotnya. Tapi semua dilakukan dengan penuh sukacita. Bagaimana kita hari ini? Ya mungkin kita punya pergumulan yang lain ya. Dulu punya pergumulan, sekarang punya pergumulan. Tapi bagaimana sikap kita? Apakah kita juga punya sikap yang hormat kepada Tuhan? Yang maha suci, maha kudus itu. Yang maha besar itu. Apakah kita tahu bahwa pelayanan itu adalah belas kasihan daripada Tuhan? Sehingga kita bisa melayani Dia. Tadi kita nyanyi ya satu lagu ya. Pekerja Kristus yang mulia gitu. Saya dari dulu tergelitik, siapa sih penulis ini? Saya cari-cari ya di Google, nggak ketemu. Ketemu dia di mana? Di kolom komentar netizen. Baru saya ketemu penulis lagu ini. Saya tanya kepada dia, kapan dibuat? Tahun 90 itu kan ada camp remaja, dia masih pemuda, dia memimpin, ya menyampaikan firman Tuhan, pendeta Benny Solihin. Dia buat lagu ini ya. Oleh karena dia pagi itu kuliah di IKIP, sekarang UNJ, malamnya itu di BINUS ya, naik bis kota bergelantungan, banyak dia orang lihat, capek-capek gitu ya, cari duit, jadi kaya ya, berkeluarga ini dan itu. Dalam hatinya, apa cuma ini ya, apa cuma jadi hambanya manusia? Kalau itu miris sekali. Nah ini latar belakang dia tuliskan lagu ini ya, bahwa dia ini bukan itu pekerja buat manusia saja, tapi pekerja untuk Tuhan. Dia mau serahkan diri kepada Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Ditolak sama orang tuanya ya. Kan orang tua kita kan masih sembah-sembah, larang. Mau anaknya tuh kalau ini kerja menjadi kaya gitu. Tapi toh itu menjadi pekerja manusia tok itu ya. Dia bekerja di bidang komputer. Suatu saat di GII Hopington dia ketemu lagi dengan pendeta Benny Solihin. Dan singkat ceritanya dia tahun 1994 masuk STT Bandung. Namanya pendeta Yuswantori Ikhwan. Mau tahu gak orangnya di mana? Di gereja sebelah. Waduh, saya kenalan sama dia luar biasa. Kita ini pekerja Kristus yang
mulia. Jadi jangan sembarangan. Karena ada Tuhan yang begitu mulia. Jadi mari kita yang datang di tempat ini, ya, siapa yang belum melayani Tuhan, ambil. Jangan kita jadi pekerja manusia tapi kita mau jadi pekerja Kristus yang mulia, kita pekerja yang mulia. Sehingga itu bisa menjadi berkat. Ada satu film yang akan diputarkan ya, judulnya Get Service ya. Di dalamnya ada banyak orang bergumul. Kalau kita ngambil pelayanan ya, itu sesuatu yang sangat indah bagi orang-orang tersebut. Bisa diputarkan? Kalau bisa silakan ya. Kid, every time I'm pulling out, he's right there. Man, someone needs to talk to his parents, if they're ever at home. What is up with the traffic today? And always, every day, this intersection's always crowded. I hate pulling out of here. Maybe some of these dumb roads. Oh, there's... Okay, so I'm not even here. Right. Ya hidup ini kan banyak keluhan ya. Nanti disalip mobilnya apa ini itu dan lain sebagainya. Take the spot. Way to be considerate. Oh, are you kidding me? Unbelievable. Oh. Thank you, ma'am. Have a great day. It's about time. Let's see, what do I want? Yeah, could I add a cookie to that order? Yeah, no problem. Yeah, no problem, only guy in the world. I'm sure you need your cookie. The world, your oyster, and he's serving your cookie. Thanks, sir. Thank you so much. What can I get for you? Yeah, I'll have a tall decaf macchiato. Yeah, sure, no problem. For $3.85. And it might take a few minutes here. We've got quite a line, obviously, and thanks for your patience. Great. Yeah, great. Great for me. Winning again. Unbelievable. What? What is... Yang begitu dia pakai, dia bisa lihat pergumulan orang-orang di sekitarnya. What is that? What in the world? Menghindari hubungan karena takut terluka. What? Tidak puas dengan kehidupan. What am I supposed to do? Berjuang dengan tujuannya. How can I do anything about that? Tidak pernah mengenal persahabatan sejati. Can I even help with Baru that? kehilangan pekerjaannya. Your copy, sir. Berjuang dengan I can't take this kecanduan. anymore. I gotta get out of here. Hey, what? Butuh dipeluk. Lakukan 2 pekerjaan untuk makanan anaknya. Baru ditinggal oleh teman baiknya. Bertengkar dengan suami, butuh tumpangan. Kabur dari rumah 3 hari yang lalu. Butuh seorang yang peduli. Hey, buddy. Come here. Ambillah pelayanan. Jadi kita bukan saja tanda kutip jadi hamba manusia, tapi kita jadi hamba Kristus. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat satu contoh teladan. Abraham yang punya sikap yang hormat kepada Tuhan. Dan bahkan dia tidak mau melepaskan kehadiran daripada Tuhan. Dia minta belas kasihan Tuhan untuk tidak
dilampaui, dan bahkan Tuhan berkenan. Dengan satu tujuan, dia ingin melayani Tuhan. Dia mau repot-repot buat Tuhan. Dia memberikan waktunya, memberikan tenaganya, memberikan hartanya untuk melayani Tuhan. Biar setiap kami yang hadir di tempat ini, kami sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan berikan kami kesempatan. Tuhan berikan kami kebaikan-kebaikan, karunia-karunia, talenta. Sudah seharusnya kami gunakan untuk melayani Tuhan. Bukan saja kami menjadi saksi di luar, tapi kami juga mau bersaksi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapkan hati kami Tuhan, lembutkan. Kami mau ambil satu bagian di dalam melayani Tuhan. Ini doa kami Bapa, yang sungguh kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.